Sekarang sampai di kediaman, tempat tinggal pelayan Dukagnus di kota Akadi. Kini Lucia dan Joshua tinggal di tempat tersebut. Di sini, James mengingat akan masa lalunya. Di masa lalu, dirinya pernah mengunjungi kediaman saat dirinya masih remaja, yang membuat Joshua berpikir apakah James sebenarnya dekat dengan Dukagnus, karena keberadaan James di masa depan tidak Joshua ketahui, yang membuat Joshua berpikir kalau James dulunya adalah seorang Knights biasa. Tapi di sini James bilang kalau dia hanya sekali ke kediaman karena Dukagnus ingin menguji skillnya, yang membuat Joshua tahu kenapa dirinya ditempatkan di Akadi bersama ibunya, yaitu untuk menjauhkannya dari ancaman Darkness Vanessa dan berbagai masalah di kediaman Dukagnus. Tempat kediaman saat ini cukup jauh dari pemukiman, sehingga tidak terlalu aman untuk ditinggali. Terlebih lagi Joshua hanya membawa Chain sebagai pengawalnya, dan beberapa pelayan yang akan merawat ibunya. Sehingga Joshua berpikir jika dirinya pergi tidak akan ada yang melindungi ibunya. Sekarang Joshua ingin pergi ke suatu tempat dan menyerahkan keamanan ibunya kepada Chains. Di area pusat ibu kota Akadi, Joshua akhirnya menemukan suatu bar tempat yang ia kenal saat di masa depan. Dan saat membuka pintu tersebut, Joshua bertemu dengan seorang pemuda yang menanyakan identitas Joshua sebenarnya. Tapi saat Joshua mengatakan kode yang berbunyi, koin merah yang terkubur jauh di Danau Rups, seketika itu juga mengagetkan pemuda tersebut. Seketika pemuda tersebut menyuruh Joshua untuk mengikutinya. Kini Joshua masuk ke dalam bar dan dibawa ke tempat rahasia yang tersembunyi di bawah lantai. Dan setelah melihat sikap orang-orang, Joshua tahu kalau pemuda di depannya adalah orang yang memiliki posisi tinggi. Kini Joshua masuk ke ruang 3 dan pemuda tersebut menanyakan apa informasi yang Joshua cari. Di sini, alih-alih memesan informasi, Joshua malah meminta informasi tersebut kepada pemuda yang membawanya. Karena Joshua tahu pemuda tersebut adalah manajer cabang yang merupakan seorang informan. Seketika, informan tersebut kaget karena tidak menyangka kalau Joshua tahu identitas dirinya. Tapi Joshua menjelaskan kalau organisasi informan seharusnya tidak tahu identitas masing-masing dari anggotanya, karena hal itu bersifat tersembunyi. Dan saat Joshua memperhatikan orang-orang, orang tersebut terlihat hormat kepada sang informan, yang membuat Joshua berpikir kalau sang informan saat ini posisinya lebih tinggi dan tidak lain adalah seorang manajer cabang. Mendengar hal itu, sang informan akhirnya percaya dengan apa yang dilihatnya, karena dirinya juga mengetahui identitas asli Joshua, yaitu putra kedua dari Dukagnus. Mengetahui hal itu, Joshua tidak heran, karena orang yang di hadapannya adalah seorang informan yang dapat dipercaya. Sebelum itu, Joshua menanyakan kenapa dirinya dibawa ke ruang 3. Apakah informasi yang bisa Joshua akses hanya tingkat 3 saja? Tapi di sini sang informan menjelaskan, biasanya aturannya seperti itu. Tapi dia juga akan memberikan akses informasi tingkat 1 kepada Joshua. Karena sang informan berpikir alangkah baiknya jika dirinya berinvestasi kepada Joshua. Tiba-tiba Joshua mengatakan kalau identitas asli sang informan bernama Zero, yang membuat Joshua berpikir apakah sang informan bisa menyediakan informasi tertinggi di atas tingkat 1. Mendengar hal itu membuat Zero cukup terkejut. Di sini Joshua menambahkan, biasanya organisasi informan Lunar Moon tidak bertanya tentang identitas pelanggannya. Yang seketika itu juga membuat Zero meminta maaf kepada Joshua dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Joshua. Di sini Joshua ingin mengetahui keberadaan pusaka keluarga Con Orbis berada. Dan dari yang Zero tahu kalau kebanyakan pusaka keluarga tersebut sudah masuk ke dalam black market. Sekarang Joshua menanyakan perlu berapa lama agar Zero mendapatkan informasi pusaka tersebut. Dan Zero mengatakan hanya perlu waktu kurang lebih 1 minggu saja. Dan adakah informasi lain yang diperlukan oleh Joshua saat ini?
Mengetahui kalau waktu yang diperlukan cukup cepat, Joshua ingin membuat permintaan untuk mengawasi seseorang. Tapi karena hal itu bersifat sensitif baginya, kini Joshua akan mengeluarkan umpan tersebut agar Jero tertarik. Tiba-tiba Joshua mengatakan kalau orang yang menemukan koin merah yang tersembunyi akan menerima anugerah dari bulan, dan orang yang menemukan token itu akan menerima pintu bulan. Mendengar hal itu, Jero tiba-tiba terkejut mengatakan bagaimana Joshua bisa tahu informasi tersebut. Sedangkan di dalam organisasi hanya sedikit orang yang tahu akan hal itu. Di sini Joshua membuat kesepakatan. Jika Jero mau mendengarkan permintaannya, dalam waktu 3 tahun Joshua akan menemukan token merah yang dicari-cari oleh Jero. Menyarankan agar Jero berinvestasi kepadanya. Jero beranggapan kalau token tersebut adalah simbol bagi organisasi Lunar Moon. Walau begitu, dirinya harus mengetahui kondisi yang dimaksud oleh Joshua. Di sini, Joshua hanya menginginkan agar Jero tidak membocorkan informasi yang ditanyakan oleh dirinya, dan menyuruh Jero mencari segala hal yang berhubungan dengan Grace, yang membuat Jero tersadar akan maksud dari Joshua, yaitu mencari informasi tentang sang God of War dewa pertarung yang bernama Dracia Felgrace. 2 bulan setelahnya, Joshua hanya melakukan latihan tanding dengan Chains untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu juga memindahkan ibunya ke kediaman yang lebih aman dari tempat Joshua saat ini, agar dirinya dapat pergi dengan leluasa tanpa harus mengkhawatirkan keselamatan ibunya. 1 minggu sebelum Joshua memasuki akademi, di restoran Joshua terlihat cukup gelisah yang membuat Chains menanyakan kondisinya. Joshua berpikir tentang informasi yang dijanjikan oleh Zero, karena kini sudah lewat 2 bulan dari waktu yang telah dijanjikan. Tiba-tiba muncul Zero yang telah ditunggu oleh Joshua. Di sini Zero ingin menjelaskan tentang keterlambatannya. Melihat Chains yang waspada, Joshua memperkenalkan Zero sebagai orang yang dikenalnya. Di sini Zero menjelaskan kalau barang yang dicari Joshua sudah banyak berpindah tangan, sehingga mengakibatkan pencarian yang memakan waktu yang lebih lama. Kini Zero memberikan lokasi tempat terakhir kali benda yang dicari Joshua berada. Dan Zero tidak meminta bayaran kepada Joshua, mengingat Joshua akan membantu dirinya menemukan token merah yang dicari organisasi. Zero juga mengatakan kalau untuk kali ini adalah suatu pelayanan, dan Joshua juga bisa membayar sekaligus di akhir nanti. Yang membuat Joshua berpikir pasti Zero sengaja melakukan hal tersebut untuk meminta bantuannya jika saatnya tiba, dan kini Zero pun pergi. Joshua sekarang membuka surat yang diberikan oleh Zero yang berisi informasi keluarga Count Orbis. Di sini dijelaskan kalau di dalam Kekaisaran Avalon ada suatu keluarga magician terkuat, yaitu keluarga Orbis, dan maga tersebut yang membuat konsep battle mage atau pertarungan melawan penyihir. Walau di Kekaisaran Avalon sendiri hal tersebut tidak menarik perhatian kaisar, dan malah menarik perhatian dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Kingdom of Magic. Dan sang raja tersebut mengunjungi keluarga Orbis secara pribadi untuk mengajaknya bergabung ke dalam kerajaan. Dan setelah beberapa dekade, keluarga maga tersebut pun kini mengalami keruntuhan dalam sekejap. Yang membuat Joshua berpikir apakah Kekaisaran Avalon sengaja melakukan hal itu, agar keluarga Orbis bergabung dengan kerajaan Kingdom of Magic untuk menyingkirkan keluarga Orbis dalam Kekaisaran Avalon. Dan di surat itu juga tertera nama Baron Ashen, yang seketika itu juga mengingatkan Chains dengan nama Night Merchant Baron Ashen Probalalum, yaitu orang yang menonjol di dunia bawah, yang berurusan dengan black market dan juga merupakan saudara dari Viscount Vigo. Tiba-tiba datang kontra mereka dan putrinya yang bernama Iselin. Sekarang kita ke posisi Baron Probalum. Dirinya sekarang menghadap Pangeran Veron Senvilas di kediamannya. Di sini Pangeran Veron menagih perjanjian yang dilakukan dengan Baron Probalum yang seharusnya menyediakan seorang elf. Tapi Probalum mengatakan kalau elf sangatlah sulit untuk ditangkap, sehingga dirinya memerlukan waktu lagi. Dan Pangeran Veron memberinya waktu 1 minggu untuk menjalankan misinya. Jika Probalum tidak membawa satu elf pun kepadanya,
dirinya akan memberinya hukuman yang tidak bisa dibayangkan. Dan kini Veron pun pergi. Sekarang Frobalum hanya bisa mengikuti perintah dari Pangeran Veron untuk menangkap F segera. Walau pelayannya mengkhawatirkannya karena waktunya hanya 1 minggu. Tapi Frobalum mengatakan kalau bagaimanapun dirinya harus mendapatkan Elf, kalau tidak dirinya akan kehilangan segalanya. Apalagi karena ayahnya Veron seorang Mercurius di dalam pasukan militer. Ya mau tidak mau dirinya harus menuruti keinginannya. Di dalam kereta, Knex yang bernama Muku menanyakan kenapa Pangeran Veron memberinya waktu 1 minggu kepada Baron Frobalum, yang dimana waktu itu sangat kurang untuk mendapatkan seorang elf. Tapi di sini Veron sengaja melakukan hal itu, agar dirinya dapat mengatur bawahannya, karena Veron adalah orang yang menganut ideologi wortel dan tongkat, dan mengatakan jika Baron Frobalum tidak menyelesaikan tugasnya, dirinya akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Sekarang Veron dan Knex-nya pergi ke restoran. Kembali ke Joshua dan Conrebreka. Di sini mereka semua bertukar sapa. Dan Conrebreka merasa tidak enak bertingkah sok dekat dengan Joshua. Di sini Joshua berpikir kalau keluarga Forsenjin Rebreka adalah bangsawan yang berbeda. Karena mereka memiliki kepribadian yang lembut dan juga ramah. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Yang membuat Joshua kagum dengan sifat Conrebreka. Tiba-tiba Iselin menyapa Joshua, yang membuat Joshua terkejut karena sebelumnya Iselin terlihat seperti seorang pendiam dan tidak banyak bicara. Sebelum Iselin berbicara dengan Joshua, datang Pangeran Veron ke dalam restoran. Dan setelah melihat Iselin, membuat Pangeran Veron tertarik akan dirinya dan menanyakan Iselin dari keluarga mana. Iselin yang takut bersembunyi di belakang ayahnya, dan Conrebreka mengenalkan dirinya sebagai kepala keluarga dari keluarga Rebreka, yaitu Forseljin Rebreka. Bukannya memperkenalkan diri, anak jibangan ini malah mengatakan kalau Iselin tidak sopan dan menyuruhnya untuk segera minta maaf. Jens yang melihat hal itu cukup risih akan kelakuan Veron, terlebih lagi tingkahnya kini memaksa Iselin untuk minta maaf. Dan tapinya bocah jibangan ini malah mulai emosi. Tapi tiba-tiba muncul Joshua yang menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang konyol. Yang membuat Joshua mengatakan kalau Mercurius Vilas sangat kasihan karena memiliki seorang putra yang bodoh. Yang membuat seketika Veron emosi. Dan Knex-nya yang mengeluarkan pedangnya mengarah kepada Joshua, mempertanyakan identitas Joshua sebenarnya. Di sini Joshua mengatakan, apa kau tahu akibatnya mengeluarkan pedang secara sembarangan? Dan tiba-tiba Joshua melancarkan niat membunuhnya, mengancam kalau Knex tersebut harus bertanggung jawab akan konsekuensinya. Terkena aura dari Joshua membuat sang Knex tersebut tidak bisa apa-apa, karena instingnya mengatakan kalau yang dilawannya adalah orang yang berbahaya. Di sini Joshua memperkenalkan dirinya sebagai Astur van Vendrix, dan mengatakan kalau Pangeran Veron tidak perlu berpikir terlalu keras, karena otaknya kecil. Di Kastil Lor, di kediaman Vigo, kita melihat Count Vigo yang kehilangan akalnya. Dan pertemuan antara Anna dengan sosok misterius yang memakai topeng. Tujuan Anna memanggil pria bertopeng tersebut adalah untuk memberitahukannya akan masalah yang terjadi. Anna mengatakan kalau ada seorang monster yang muncul di kediaman Dukagnus. Dan pria bertopeng itu mengira kalau orang yang dimaksud adalah Bubble. Tapi Anna menjelaskan kalau orang yang dimaksud adalah putra kedua dari Dukagnus, yaitu Joshua, seseorang yang memiliki bakat jauh dari Bubble. Yang membuat pria bertopeng terkejut kalau ada seorang jenius di antara para jenius, dan bahkan lebih kuat dari Bubble yang membuatnya senang sekaligus kecewa, karena tidak dikabari dari awal oleh Anna. Tapi di sini Anna mengatakan kalau Dukagnuslah yang menyebarkan rumor tersebut, sehingga tidak lama lagi semua orang juga akan tahu. Yang membuat Anna dan pria bertopeng berpikir kalau itu adalah strategi perang. Karena suatu keluarga harus menyimpan kartu as di tangannya dan dikeluarkan jika waktunya pas. Dan jika kartu as tersebut menarik perhatian yang berkuasa, maka pastinya nanti akan terjadi suatu perang.
Dan seorang informanlah yang memegang peran penting untuk mencegah terjadinya perang. Yang membuat pria bertopeng itu mengatakan, jika itu adalah Joshua, maka bukanlah berita bagus untuk rencananya. Tapi di sini Anna menyuruh pria bertopeng itu untuk jangan khawatir dan percaya kepadanya, karena dirinya akan secara langsung ikut masuk ke dalam akademi untuk mengawasi Joshua dan mengajaknya untuk bergabung ke pihaknya. Sekarang kita kembali ke Joshua. Tidak dapat menerima kata-kata dari Joshua, kini Pangeran Veron menyuruh Joshua untuk berlutut di hadapannya. Dan karena Joshua tidak mau melakukan hal itu, Veron menyuruh Knights-nya untuk memaksa Joshua, yang membuatnya mau tidak mau kesatria tersebut harus melawan Joshua dan berpikir akan menyelesaikannya dengan sekali serang agar tidak menyiksa Joshua. Tapi tiba-tiba Joshua menahan serangan Knights tersebut dengan tangan kosong dan melancarkan serangan balasan dengan tangan satunya. Seketika itu juga membuat Knights dan juga Veron sangat terkejut. Terlebih lagi serangan Joshua berhasil mengenai dirinya dan langsung membuatnya jatuh seketika. Melihat hal itu membuat Veron panik karena kesatrianya yang merupakan rank B kalah hanya dengan satu pukulan. Dan sekarang Joshua hendak melawan dirinya. Kini Pangeran Veron sadar kalau dirinya tidak pernah mengetahui kalau ada bangsawan yang bernama Vendrix dan mulai mengocehkan tentang keluarganya yang overpower. Tapi tiba-tiba Joshua melancarkan serangan biasa kepada Veron dan langsung membuatnya terhempas jauh. Di saat Joshua hendak memukuli Pangeran Veron, kesatria yang bernama Muruh menghentikan hal tersebut, meminta maaf karena sebelumnya mereka bertindak kurang ajar dan meminta diampuni untuk kali ini. Tapi Joshua tidak mau memaafkannya, karena Joshua sudah memperingatkannya jika seorang kesatria mencabut pedangnya, dia harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Tiba-tiba Muku bersujud kepada Joshua, memohon agar mereka berdua diampuni, dan jika itu belum cukup, dirinya akan memberikan tangannya. Semua itu dilakukan agar melindungi tuannya dari aib. Melihat kesatria Muku yang bersedia mengorbankan dirinya demi melindungi tuannya, membuat Joshua mengingat akan masa lalunya. Ada seseorang yang mengorbankan dirinya melindungi Joshua. Maka dari itu Joshua tidak jadi memukuli Veron dan hanya mengambil suatu barang yang dikenakan olehnya. Dan jika mereka menginginkan barang tersebut kembali, Joshua akan menunggunya. Dan jika tidak datang segera, dirinya akan menjual barang tersebut ke dalam pasar gelap. Sekarang di tempat dokter, Pangeran Veron marah-marah karena Joshua telah memukulinya dan menyuruh Muku untuk membawa Joshua ke hadapannya. Tapi Muku yang sadar akan hal itu mengatakan kalau dirinya tidak dapat melakukan hal tersebut. Kini Pangeran Veron mulai merengek dan marah-marah gak jelas dan menyuruh Muku untuk ke kediaman Vilan untuk mencari tahu tentang keluarga Vendrix dan ingin menghancurkan mereka semua. Mendengar hal itu, Muku tidak dapat melakukan hal tersebut karena itu hal yang mustahil, karena tidak ada orang yang percaya kalau Pangeran Veron dikalahkan oleh orang yang bahkan belum 10 tahun. Dan jika melakukan rencana jahat tersebut hanya mempertaruhkan kehormatan keluarga. Melihat Veron yang masih keras kepala, kini kesatria Muruh marah kepada Veron dan mulai membentaknya. Jika hal tersebut sampai diketahui kepada keluarga Vilan, maka mereka berdua tidak akan lolos dengan hukuman ringan saja. Terlebih lagi Joshua kini memiliki bukti, yaitu barang penting Pangeran Veron. Setelah mendengar hal itu, Pangeran Veron mengecek di bajunya dan tersadar kalau cincin daun ring yang menjadi simbol keluarganya kini telah menghilang. Muku menjelaskan kalau Veron ingin mengambilnya kembali, Pangeran Veron harus mengambilnya sendiri. Tapi Muku tahu kalau mengirim pangeran hanya percuma saja. Jadi Muku mengatakan kalau dirinya akan mengirim seorang penggantinya. Kembali ke Joshua, kini daun ring Pangeran Veron ada di tangannya, yang dimana cincin itu dapat berubah menjadi baju tempur. Di sini James mengatakan apa Pangeran Veron akan mengambil barangnya kembali. Tapi Joshua berpikir kalau itu mungkin saja. Malah pastinya akan dikirim seseorang pengganti sebagai pengganti Pangeran Veron. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi pembocoran tentang hal yang terjadi.
Mendengar rencana Joshua yang penuh dengan pertimbangan, membuat Chen terkesan dengan Joshua dan mengharapkan Joshua pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Tiba-tiba datang Iselin yang berterima kasih kepada Joshua karena telah menolong dirinya dan ayahnya. Karena jika tidak, semuanya akan menjadi rumit lagi. Joshua berpikir tidak menyangka kalau Iselin, yaitu mage hebat di masa depan, memiliki masa kecil yang berbeda dan merupakan orang yang pemalu. Sedangkan di masa depan dirinya adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang disebut penyihir es atau Ice Earth Mage. Di sini Iselin mengatakan kalau nanti Joshua dalam kesulitan di masa depan dirinya akan membelanya. Tapi Joshua menyuruh Iselin untuk jangan khawatir. Tapi jika Iselin masih merasa khawatir, Joshua memintanya agar Iselin dapat mengabulkan permintaannya di masa depan. Dan kini masalah selesai. Tiba-tiba Joshua melihat ke arah jendela dan tersenyum karena mengetahui Zero diam-diam mengawasi dirinya. Sedangkan Zero panik tidak menyangka kalau dirinya akan ketahuan semudah itu. Yang membuat Zero percaya kalau Joshua tahu tentang pintu bulan yang merupakan kebenaran dari apa yang dicarinya. Sekarang dirinya harus segera melapor kepada sang master. Seperti apa cerita selanjutnya? Pastinya bakal banyak adegan seru ke depannya dan ceritanya yang mulai makin menarik. Segitu aja dulu pembahasan kali ini, ceritanya cukup panjang jadi sabar-sabar aja buat kalian menontonnya. Jika terlalu jauh memaksakan durasi per videonya, maka proses ngedit dan uploadnya akan makin lama. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen videonya supaya Jime tahu kalian masih menunggu updatean part selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Sehat selalu, bye-bye.